Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun al-muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini bersama-sama kita bersolat Idul Fitri di tahun ini adalah sebagai satu pertanda bahwa selesai sudah perjuangan dan peperangan kita melawan hawa nafsu, dan kelihatannya kita lahir sebagai pemenang, ditandai dengan hadirnya kita bersama-sama di tempat ini. Maka salah satu di antara kewajiban kita adalah bersyukur kehadirannya dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah mengatakan, sempurnakan bilangan Ramadan dan bertakbirlah menyebut namanya, dan kamu bersyukur atas segala itu. Hari ini semuanya harus bergembira. Tidak boleh umat Islam ada yang bersedih bahkan menangis pada hari ini. Karena ini adalah hari kemenangan kita. Di dalam Islam disebut hari ini adalah Maidatullah, hidangan Allah. Semua hamba Allah yang beriman wajib menikmatinya. Semuanya harus bergembira dengan rasa syukur yang sedalamnya, dan kegembiraan itu diperintahkan oleh Allah. Setidaknya ada 3 dasar dalam agama kita yang bisa kita jadikan sebagai dasar berpijak bahwa hari ini kita harus bergembira. Pertama, sebenarnya disyariatkan dalam agama kita melaksanakan sholat Id ini, apakah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, di satu tempat yang lapang, bahkan di lapangan. Tetapi tidaklah mengapa dilaksanakan di masjid, karena makin lapangnya tempat dan makin ramainya jamaah, itu bergaris lurus dengan kegembiraan dan kesyukuran. Yang kedua, perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid pun dianjurkan untuk datang menghadiri Idul Fitri ini, walau hanya khusus untuk mendengarkan khutbah. Ini adalah ajaran yang tidak tanggung-tanggung untuk merayakan yang satu hari ini. Dan yang ketiga, sebagai landasan tempat berpijak kita sebagai umat Islam bahwa hari ini kita harus merayakan dengan penuh kegembiraan. Berpuasa pun diharamkan pada hari ini.
Nah, perut lapar dan dahaga yang memuncak itu tidak dapat dibantah mengurangi rasa gembira. Allah menginginkan kita gembira pada hari ini, maka kita diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini. Pertanyaan muncul, bagaimana saudara-saudara kita yang kurang beruntung? Hari ini tidak ada yang akan dimakan, tidak ada pakaian yang akan dikenakan, tidak ada baju baru, celana baru, mukena baru, sarung baru. Maka syariat juga sudah menyediakan semuanya itu dengan kewajiban kita membayarkan zakat fitrah. Pada awalnya di zaman Rasul Muhammad SAW, yang sangat berpotensi membuat orang miskin menangis tanggal 1 Syawal adalah masalah perut. Karena memang sampai hari ini pun kita sadari dan kita rasakan betapa kita disibukkan oleh masalah perut ini. Siang babi hari, malam babi minyak. Kenapa? Jawabannya satu saja, perut. Maka pada zamannya yang sangat berpotensi untuk membuat orang menangis, pintunya ditutup dan tidak keluar mengumpulkan orang ramai pada tanggal 1 Syawal, oleh karena tidak ada yang akan dimakan. Itulah makanya zakat fitrah pada awalnya adalah dengan makanan yang mengenyangi. Di zamannya Rasul adalah dengan gandum. Tentu di zaman kita hari ini dengan beras di kampung kita. Namun zaman terus berkembang. Sekali ya kadang, sekali titian berubah. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat fitrah hari ini, kalau hanya sekedar untuk dimasak, itu ada. Dan yang sangat membuat mereka berpotensi menangis hari ini, karena tidak ada yang akan dipakai. Tidak ada baju baru, tidak ada celana baru. Dan anak-anaknya tidak ada sepatu baru, tidak ada mainan baru. Itu yang sangat berpotensi membuat menangis dan membuat Idul Fitri kurang dinikmati oleh mereka. Maka kembali kepada maqasidus syariah, tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah. Maka para ulama hampir sepakat seluruhnya untuk hari ini zakat fitrah boleh dibayarkan dengan qaimah, dengan harganya, dengan uang. Karena uang bisa menjadi baju, uang bisa menjadi celana, menjadi pakaian, menjadi mainan, dan juga bisa kembali menjadi beras. Maka rata-rata hari ini telah mengamalkan itu. Kita membayar zakat fitrah dengan memakai harganya, dengan memakai uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanya dalam syariat agama kita ada 5 waktu untuk membayar zakat fitrah. Waktu mubah, waktu afdol, waktu wajib, waktu makruh, dan waktu haram. Waktu mubah artinya telah boleh membayar zakat fitrah. Masuk saja bulan Ramadan, kemarin kita berpuasa mulainya Rabu, maka Selasa kemarinnya pas matahari terbenam kita sudah boleh membayar zakat fitrah. Tapi waktunya adalah waktu mubah, baru dalam tataran boleh. Tapi ada waktu afdol. Kapan waktu afdol? Waktu afdol adalah dekat-dekat Idul Fitri. Kenapa waktu ini disebut afdol? Karena sasaran sangat tepat agar bisa dimanfaatkan pada saat 1 Syawal. 2 hari, 3 hari, setidaknya sehari sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sehingga dia bisa menukar itu uang zakat fitrahnya dengan pakaian, sehingga tanggal 1 Syawal yang bersangkutan aghnuhum hadzal yaum, buat mereka menjadi gembira pada tanggal 1 ini. Selamat kepada kita yang sudah melaksanakan itu. Ketiga, waktu wajib mulai matahari terbenam kemarin sore sampai selesai sholat Idul Fitri hari ini, itu waktu wajib. Kalau dapat kita hindari waktu ini, kita jauh ya waktu ini. Makanya lah kuranglah elok zakat fitrah dibayarkan pagi ini
Apalagi kalau diberikan kepada orang enggak jelas pula. Dan rata-rata alhamdulillah kita sudah menghindari waktu ini. Sedangkan yang keempat, waktu makruh, selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini sampai matahari terbenam hari ini, itu sudah makruh. Mungkin hutang kita tetap terbayar, tapi Allah sangat benci kepada perbuatan yang sangat lalai itu. Sedangkan yang kelima, waktu haram, tidak terbayar lagi, bahkan kita mendapat dosa karena sudah terlalu lengah terhadap ibadah, mulai matahari terbenam hari ini sampai selanjutnya. Dengan adanya waktu afdol, makin meyakinkan kita betapa Allah menginginkan tidak boleh ada yang bersedih hati pada tanggal ini. Semuanya harus bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun ada yang perlu kita garisbawahi dalam kesempatan ini. Idul Fitri ada dua kata, Aid dan Fitri. Akar kata Aid yang dalam bahasa kitanya terjemahnya hari raya, dekat kepada ada ya'udu, yang terjemahnya di dalam bahasa kita kembali. Fitri dekat kepada akar kata fitrah dan futur. Fitrah artinya kesucian, futur artinya berbuka. Dari kedua pengertian yang kita pahami ini secara tafsir, Idul Fitri memiliki dua makna, kembali berbuka dan kembali kepada kesucian. Agaknya sudah dapat kita pahami. Kedua makna ini benar-benar ditujukan kepada insan-insan beriman yang sudah mengamalkan Ramadan secara maksimal. Pertama kita masuk kepada Idul Fitri dalam artian Idul Futur, kembali berbuka. Kenapa kita katakan ditujukan kepada orang yang sudah mengamalkan Ramadan? Karena kembali berbuka artinya kembali ada kebolehan untuk makan santap siang. Dan selama 1 bulan penuh yang bersangkutan telah berpuasa, tidak boleh santap siang. Maka apabila kita kembali kepada pengertian yang satu ini, pada tanggal 1 Syawal yang ikut bersolat Aid, laki-laki dan perempuan, di mana saja, termasuk di tempat kita tentunya, yang sedang mendengarkan khutbah, yang mengikuti sholat, ada dua macam manusia, asli dan palsu. Siapa mereka yang asli? Mereka yang asli adalah mereka yang berhak untuk duduk di tempat sholat, duduk mendengarkan khutbah. Dan Allah menyanjung orang itu. Kenapa hanya mereka yang berhak? Karena memang mereka itu telah mengamalkan Ramadan, telah shoma Ramadan, telah berpuasa selama bulan Ramadan, telah berqama Ramadan, mendirikan malam bulan Ramadan. Karena dia sudah berpuasa selama bulan Ramadan, hari ini betul-betul dia merasa dia kembali bebas. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Itu adalah orang yang asli. Dia telah berpuasa, maka dia bersolat Aid pada hari ini. Tapi ada yang palsu juga. Dia juga bersolat Aid, ikut bersama-sama dengan orang-orang sudah berpuasa bergabung. Dan di mulutnya terlontar selamat hari raya. Di tubuhnya bergantung baju baru, celana baru, mukena baru, bau yang baru. Tetapi padahal tidak pernah berpuasa. Dia adalah orang-orang palsu. Mak dan pak, adik dan kakak, saudara, ataupun siapa saja boleh dia tipu. Tetapi dia tidak akan bisa menipu malaikat yang diperintah oleh Allah. Anda adalah palsu. Itu pengertian yang pertama. Sama halnya dengan pengertian yang kedua. Idul Fitri dalam pengertian Idul Fitrah, kembali kepada kesucian. Ini juga hanya berhak dirayakan oleh orang-orang yang sudah menunaikan ibadah puasa. Kita yang sudah berpuasa pada siang hari selama 1 bulan,
dan melaksanakan berbagai macam ibadah pada malam hari selama 1 bulan di bulan Ramadan yang baru kita lalui. Hari ini kita kembali kepada fitrah kita suci. Dan inilah agenda terbesar sesungguhnya dalam kehidupan kita umat Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan kita adalah apabila pemberian kita tidak diterima oleh orang. Dengan ikhlas kita membelikan baju dan celana baru, kemudian kita antarkan ke rumahnya, karena memang selama ini kita lihat telah beberapa kali kita bertemu, bajunya itu saja. Kita melangkahkan kaki ke rumahnya dan kita membayangkan betapa besar hatinya menerima pemberian kita. Tapi ternyata setelah dilihat itu pemberian kita, yang terungkap dari mulutnya adalah, kalau hanya seperti ini bawa sajalah pulang, saya tidak butuh. Alangkah sedihnya hati kita, pemberian kita ikhlas ditolak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan sesuatu yang berharga kepada kita. Apa itu? Ramadan, yang pada akhirnya bisa mengembalikan kita kepada kesucian. Ini adalah pemberian rahmat Allah terbesar untuk kita. Man fariha bidukhuli Ramadan, orang-orang beriman gembira hatinya kalau dia masuk bulan Ramadan, karena dia sadar kedatangan Ramadan itu bukan main-main terhadap dirinya. Lalu apakah guna kedatangan Ramadan untuk kita? Kaum muslimin, siang wak babi hari, malam wak babi minyak, ndak kayu janjang di kapiang, ndak ameh bungka diasah. Pertanyaan, apa yang kita cari? Yang kita cari tiada lain tiada bukan adalah bagaimana mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana akhir kehidupan kita bi kalamin la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Al-maut fil ibadah, kita meninggal dalam keadaan beribadah. Itu yang kita cari sesungguhnya. Kaum muslimin, apa gunanya pangkat setinggi langit mati minum racun? Apa gunanya kekayaan melejit mati terjun di jurang atau bangunan tinggi? Kalau kita mati bunuh diri, yang sengsara bukan hanya kita, tapi anak dan saudara kita merasakan akibat. Orang akan bilang, ayahmu bunuh diri. Sehingga kerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah. Kita sadar tentang itu kaum muslimin dan muslimat. Apa gunanya hidup ini kalau kita mendapatkan su'ul khotimah, mati yang jelek. Setiap detik tidak boleh kita lupakan yang sedikit itu. Apa syaratnya untuk mendapatkan husnul khotimah? 2 saja. Meminimalisir dosa, menghabiskan dosa, dan memperbanyak ibadah. Dengan modal ibadah yang maksimal, dengan dosa yang kita habiskan dengan minta ampun kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Sehingga ibadah yang paling kita gemari, menghindari dosa paling kita takuti, matan nasmaya insubi, Allah mematikan manusia pada saat Allah mendatangkan kepadanya apa yang paling menjadi hobi dalam kehidupannya. Jangan coba-coba menjadikan menipu paling menjadi hobi. Jangan dicoba-coba menganiaya orang menjadi paling hobi. Jangan dicoba-coba menyakiti orang paling menjadi hobi. Ada satu saat nanti yang kita tidak bisa lagi untuk bermanis muka, bisa menipu, tapi pada saat itu orang akan melihat siapa kita sesungguhnya. Saat itu adalah sakaratul maut. Nah kaum muslimin, kalau bicara masalah dosa, entah berapa dosa yang sudah kita lakukan. Memang benar dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, ada ismun, ada zambun. Dosa besar mungkin kita jarang melakukan, kita tidak membunuh, kita tidak menyembah patung, kita tidak bertenung, kita tidak mendurhakai kedua orang tua kita. Tapi dosa-dosa kecil setiap hari kita lakukan. Menyakiti teman, tidak menjawab salam,
Patik ditompang, tak ditompangkan, patik sapu, tak disapu. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Entah berapa kita lakukan banyak dosa. Periode Syawal sampai Sya'ban tahun yang lalu. Bagaimana caranya menghabiskan dosa kita? Alhamdulillah Allah sayang mendatangkan Ramadan. Nabi kita menyatakan man shoma Ramadan. Ada satu lagi, wa man qama Ramadan. Apabila kita mempuasakan bulan Ramadan dan menegakkan malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan ikhlas, bukan karena apa-apa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni, mengikis habis segala dosa yang berlalu. Alhamdulillah. Kemudian syarat yang kedua untuk masuk mendapatkan husnul khotimah, ada ibadah. Jujur kaum muslimin, sangat tipis ibadah kita, sangat tipis. Khatib ingin bertanya dengan pertanyaan tidak perlu dijawab. Sudah sejak umur berapa kita yang ikhlas beribadah seperti ini? Sudah sejak umur berapa kita ikhlas tunduk kepada Allah, mau melaksanakan sholat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Sudah sejak umur berapa dari umur yang sudah kita lakukan? Sudah sejak umur berapa kita berhenti berkata kotor? Sudah sejak umur berapa kita berhenti menzalimi teman? Sudah sejak umur berapa kita berhenti menipu? Sudah sejak umur berapa kita berhenti berdusta? Sudah sejak umur berapa kita berhenti menyombong? Lalu berapa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita? Umur kita sangat sedikit kaum muslimin dan muslimat, sangat sedikit. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa umatku umurnya rata-rata 60-70. Kalau lebih sedikit. Kalau ada di antara kita yang hadir pada saat ini umurnya sudah kepala 7, kepala 8, siap-siap. Nabi sudah mengatakan seperti itu. Sekarang kita patok usia kita diberikan oleh Allah 90 tahun. Apakah 90 tahun itu sudah kita laksanakan ibadah secara ikhlas? Kunu ma'as shadiqin. Kita sudah berjujur-jujur di dalam kehidupan. Sudah rendah hati, sudah tawadu. Belum. Kita perlu potong 15 tahun karena kita masih anak-anak. Tinggal 75. Apakah 75 itu sudah ikhlas kita beribadah? Sudah kita isi dengan penuh ibadah? Belum. Masih dipotong sepertiga karena kita tidur. 75 potong sepertiga 25, tinggal 50. Apakah yang 50 tahun itu kita sudah ikhlas beribadah? Sudah berjujur-jujur dalam berbuat, berkata dan bertindak? Atau mungkin masih perlu dipotong? Masih perlu dipotong. Ibu-ibu setiap selesai melahirkan 40 hari nggak bisa beribadah. Hitung berapa orang anak kita. Apalagi ibu-ibu sedang 1 bulan beberapa hari nggak bisa beribadah. Paling 90 tahun usia kita, umur bersih untuk beribadah paling tinggal 30 atau mungkin hanya 25. Sudah sangat sedikit ibadah kita. Padahal umat-umat tempo dulu ada yang usianya 900 tahun, ada yang usianya 800 tahun, bahkan ada yang usianya 1000 tahun di zaman Nabi Daud. Berapa ibadah mereka? Kita sangat sedikit. Namun alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah sayang kepada kita. Allah datangkan Ramadan. Dengan didatangkan Ramadan oleh Allah kepada kita, ibadah kita yang sedikit dilipat gandakan pahalanya. Mengerjakan amal wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan 10 lipat ganda yang tidak terhitung. Mengerjakan amal sunat di bulan Ramadan sama pahalanya dengan amal wajib di luar Ramadan. Apalagi kalau amalan kita itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Demikian Allah menyayangi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu kaum muslimin. Namun ada sosok hamba Allah, sosok manusia yang tak menerima semua ini. Siapa yang tidak menerima? Yang tidak berkuasa. Yang menganggap kedatangan Ramadan mengacau. Kedatangan Ramadan membuat mereka menjadi letih, menjadi gerah.
sehingga tidak berpuasa. Apalagi hati kita sedih, air mata kita jatuh ke dalam. Ada yang tidak berpuasa dan bangga pula dengan tidak melaksanakan ibadah puasanya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, jangan seenaknya kita tidak berpuasa. Nabi kita mengancam bagi orang yang begitu sombong dan menolak pemberian Ramadan dari Allah ini. Man aftara yauman bi ghairi rusfah wala mardah. Siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan satu hari saja, padahal yang bersangkutan wajib berpuasa dan tidak ada pula hal yang membolehkan dia makan siang. Dia tidak sakit, dia tidak musafir dan sebagainya, dia tidak haid. Fala yatimma shaumah walau siyamu dahri. Maka yang bersangkutan tidak akan bisa membayar puasanya satu hari itu, walaupun yang bersangkutan berpuasa seumur hidupnya. Nauzubillah. Lalu dia hadir di waktu sholat Idul Fitri, lalu tubuhnya berpakaian baru pula, berbau baru pula, celana baru pula, mukena baru pula, palsu. Dia boleh membohongi orang banyak, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Kalau kita baca Al-Manar di dalam menafsirkan kutiba alaikumus shiyam itu, orang ini adalah nasabal jahla ilallah. Dia dianggap telah menganggap Allah itu bodoh, seolah-olah dia menganggap Allah itu sudah tidak melihat dan tidak mendengar. Maka hukuman untuk orang ini murtad, sama dengan keluar dari Islam, karena di hadapan Allah makan siang bolong, tidak tanggung-tanggung. Bagaimana dengan puasa yang ia kerjakan satu hari saja nggak bisa, nggak ada cerita, apalagi 2 hari, apalagi 3 hari, apalagi 1 bulan penuh tidak berpuasa, apalagi bangga pula dengan tidak berpuasa itu. Nauzubillah. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh umat tentang hadis ini, Tuhan, bagaimana caranya bila kita terlibat dengan itu, Tuhan? Imam Al-Ghazali menjawab, saya tidak tahu, namun begini saja, karena di dalam Al-Quran ditegaskan dosa yang tidak diampuni hanya syirik. Pertama, ingat berapa hari kau tak berpuasa, kau bayar sebanyak itu. Yang kedua, kau menyesal sesesal-sesalnya. Dan yang ketiga, berjanjilah tidak akan mengulangi. Dan yang keempat, teruslah setelah itu kau berada dalam keadaan soleh, taat selama hidupmu, taubat nasuha. Hanya itu satu-satunya jalan. Nah, kaum muslimin, alhamdulillah, kita yang hadir di Masjid Asliyah ini, kita bersyukur kepada Allah, kita tidak terlibat dengan semua itu, insya Allah. Maka tugas kita tinggal satu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung adalah yang mempertahankan dirinya dalam keadaan bersih dan fitrah seperti yang kita alami hari ini. Dan rugi, kalah total, khaba, orang-orang yang kembali mengotori dirinya. Nah, kaum muslimin, maka tugas kita periode Idul Fitri dan selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan kesucian ini. Memang benar, sudah menjadi pameo di dalam kehidupan kita, mempertahankan prestasi itu jauh lebih berat ketimbang meraih prestasi itu. Karena setan-setan kembali berupaya untuk menggoda kita agar kita kembali mengotori diri kita itu. Serangan setan yang paling memuncak itu adalah periode Syawal.
Oleh karena itu, selalulah mewas diri. Rasul Muhammad SAW menyebutkan kepada kita, setidaknya ada 3 doa kita. Pertama doa kita adalah, ya Allah, terimalah segala amal Ramadan saya. Dan yang kedua doa kita, ya Allah, berikan saya kekuatan lahir batin, bagaimana saya mampu mempertahankan Ramadan di luar Ramadan. Dan yang ketiga, sampaikan saya kembali ya Allah ke bulan Ramadan tahun depan. Walaupun kita diperintah oleh Nabi, anggap Ramadan yang barusan kita selesaikan adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa untuk menjustis Bapak dan Ibu. Akankah kita masih bertemu pada Ramadan tahun depan dan Idul Fitri tahun depan? Boleh ibu, boleh bapak, boleh kita semua, karena umur di tangan Tuhan. Oleh karenanya, anggaplah semuanya ini terakhir dalam kehidupan kita, agar kita termotivasi untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri dalam keadaan bersih, suci, dengan menjaga ketaatan, berbagai macam ibadah dalam agama kita, dan terus mengerahkan keluarga kita, generasi kita. Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Satu-satunya jalan adalah bagaimana kita mengarahkan diri kita, generasi kita, anak-anak kemenakan kita, cucu-cucu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada agama. Kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk memulai bagi yang belum mulai, untuk memperteguh dan memperkuat bagi yang sudah memulai, sehingga momentum kedatangan Idul Fitri di tengah-tengah kehidupan kita ini benar-benar menjadi suatu cemeti, pelecut untuk memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tingkatkan ukhuwah dan persatuan, rapatkan saf dan barisan dalam beramar ma'ruf bernahi mungkar. Jangan terlalu heboh membicarakan orang lain sehingga kita lupa untuk membicarakan diri sendiri. Karena apabila tenaga dan pikiran kita habis untuk menilai orang, untuk membicarakan orang, biasanya kita lupa mengamalkan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dirimu sudah kamu bicarakan? Makanya telunjuk lurih kelingking bakai, kepada orang hanya satu, sementara kepada diri kita ada 3. Oleh karenanya, menundukkan kepala, membaca dada, selalu mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu keniscayaan. Mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah kita amalkan di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah untuk mempertahankan semua ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan dapat menggugah dan menjadi motivasi kita semua untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan lahir dan batin untuk menerapkan Ramadan di luar bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha mengabulkan doa. Terimalah segala amal, segala ibadah yang sudah kami lakukan selama di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha melihat keadaan dan situasi kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mengayomi generasi kami dalam mengayomi kehidupan yang hari ini sungguh banyak macam ragamnya ya Allah. Engkau lekatkan iman dalam hati kami, Engkau lekatkan ihsan Islam dalam hati kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.